Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini karena ternyata banyak banget dari teman-teman semuanya yang kembali minta atau request lagi seputar analisa Fartcoin. So di video kali ini sebagai bentuk rasa terima kasih saya dan juga rasa apresiasi saya ke teman-teman semuanya yang udah support saya sampai sejauh ini dan juga udah request nih untuk analisa-analisa koin. So di video kali ini saya akan kembali bahas dan update lagi seputar Fartcoin ini teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu, actually kalian tuh selain request lewat kolom komen di account saya, kalian juga bisa banget untuk request melalui link traktir yang saya letakkan di bio account sosial media saya antara bio account TikTok, Instagram ataupun di link yang tertera di description di channel YouTube saya. Dan after that teman-teman akan dibawa ke link tree seperti ini dan kalian juga bisa request langsung dan support saya melalui link traktir yang tertera di sini, teman-teman. Dan buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram account saya yang relatif baru saya buat di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh banget ya lewat Instagram account saya. Antara teman-teman DM ataupun teman-teman juga boleh lewat kolom komen, itu feel free ya, teman-teman. Dan oke, di sini tanpa lama-lama kita akan langsung bahas seputar Fartcoin ini. Namun disclaimer dulu bahwasannya ini bukan saran keuangan. This is not financial advice, teman-teman, bukan ajakan jual beli dan juga tentu tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, selalu analisa mandiri, riset mandiri, dan always do your own research, teman-teman. Karena tentu ini sama sekali bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Dan oke, di sini per video ini saya record untuk market cap dari Fartcoin ini posisinya turun ya dari yang terakhir kali saya bahas, kalau nggak salah masih masuk top 100 besar, tapi sekarang udah keluar dari top 100 besar, which is per video ini saya record ada di posisi ke 116 dari overall crypto market. Dan juga kalau kita sortir dari sektor memes, di sini dia tepat berada di bawah SPX dan juga di atas BRAD, teman-teman. Dan oke, di sini sedikit intermezzo juga kalau kita coba lihat nih, di sini untuk altcoin season index itu menunjukkan angka ke 41 ya, bahkan lebih dekat ke Bitcoin season, teman-teman. Tapi di sini saya nggak akan bahas altcoin season yang gimana banget. Kalian boleh banget nonton video sebelumnya yang udah saya bahas seputar altcoin season, saya udah pernah buatin videonya. Dan juga di sini dari Fear and Greed Index atau indeks Fear and Greed, di sini teman-teman bisa amati ya bahwasannya kita mulai memasuki area fear, teman-teman. Di sini tercatat per video ini saya record ada di poin atau angka ke-44, which is kemarin itu masih netral dan sekarang ini udah mulai memasuki fear based on data, teman-teman. Dan oke, di sini kalau kita pindah sebentar ke chartnya Fartcoin dan kita coba lihat analisa pergerakan harganya secara kasar aja, kalian juga bisa notice ya bahwasannya Fartcoin ini memang lagi terkoreksi. Which is kalau kita coba ukur nih dari topnya, kita ukur ke bawah, teman-teman. Itu lebih kurang kalau per harga saat inilah ya, ini udah koreksi 80%-an, teman-teman. Atau ini tadi saya coba sedikit ketinggian mungkin ya, kita coba sekali lagi supaya lebih presisi. Lebih kurang di sini dan ya lebih kurang 70-an hampir 80% lah ya, nggak beda jauh, teman-teman. Memang segitu dari topnya untuk koreksi dari Fartcoin ini cukup signifikan dan wajar aja mungkin ya beberapa dari kalian ada yang request karena mungkin banyak yang nyangkut di Fartcoin ini, wajar aja, teman-teman. Tapi so far buat analisa saya terkait Fartcoin ini bisa dikatakan lumayan oke, teman-teman, karena lumayan valid lah ya. Kalian boleh banget cross check analisa Fartcoin saya karena ini sering banget saya buat karena entah kenapa banyak yang request, mungkin banyak yang nyangkut atau banyak yang tertarik sama Fartcoin ini, saya nggak tahu. Tapi ini sering banget saya bahas dan teman-teman bisa ikutin journey ketika saya bahasnya itu dari yang pertama, kedua, dan seterusnya. Itu untuk analisa saya relatif cukup oke, teman-teman, cukup valid. Dan di situ juga saya memaparkan beberapa analisa skenario dan beberapa atau hampir semuanya bahkan ya itu lumayan tepat, teman-teman. So kalian bisa cross check sendiri seputar analisa Fartcoin ini yang pernah saya upload sendiri, teman-teman. Itu tentu analisanya saya buat sendiri dan juga beberapa dari kalian ada yang komen udah pada profit dan sebagainya, tentu saya ikut seneng dan hopefully kalian nggak kena drawdown yang signifikan ya dari Fartcoin ini. Dan tentu kalian sangat diperbolehkan untuk cross check dulu, bahkan saya sangat menyarankan buat teman-teman yang belum tahu Fartcoin ini apa dan mau dapetin POV saya seputar price action Fartcoin sebelum di harga ini, teman-teman juga boleh mampir ke video-video Fartcoin saya yang sebelumnya. Dan terakhir kali saya bahas Fartcoin itu kalau nggak salah ketika price action Fartcoin itu masih ada di yang candle ini, teman-teman. Dimana di situ saya mengatakan bahwasannya area-area yang ada di sini itu udah saya gambar dari jauh-jauh hari, teman-teman. Bahkan sampai sekarang areanya nggak ada yang saya ubah, teman-teman. Kalian boleh banget cross check sendiri dan karena itu terdokumentasi dengan baik, jadi harusnya tidak bisa dipalsukan, teman-teman. Kalian bisa mampir sendiri, cross check sendiri dan pastikan sendiri. Jadi waktu itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah masih di channel yang ini dan I tell you, teman-teman, di situ sebelumnya bahwasannya untuk
area yang ada di sini, important area di sini, which is sekarang udah jadi area resistance-nya teman-teman. Tapi sebelumnya ketika di sini tentu masih ada di area support atau area demand atau masih demand zone. Dan pada saat itu saya mengatakan bahwa itu demand zone yang cukup krusial dan ada potensi ya memang untuk demand zone ini bisa bouncing atau membuat harga Farcoin ini bouncing teman-teman. Dan ternyata kalian bisa lihat ya, waktu itu demand zone yang saya gambar sejak jauh-jauh hari ternyata memang memberikan konfirmasi yang cukup positif teman-teman. Ini dari demand zone di sini Farcoin bouncing kalau ke topnya ini lebih dari 50% teman-teman. So congratulations buat teman-teman yang mungkin take action dan dapetin profitnya. Namun yang memang sangat disayangkan oleh mungkin para holder Farcoin ini adalah memang ternyata ketika testing di supply areanya yang di sini teman-teman, itu Farcoin nggak bisa bertahan dan ternyata harus mengalami tekanan jual kembali. Dan kalian bisa lihat ya, dia sempat sedikit ada rebound juga di area demand zone yang di sini dan ternyata memang nggak bisa bertahan terlalu banyak. Dan waktu itu saya mengungkapkan, jika Farcoin ini gagal bertahan di important area yang di sini teman-teman, yang saya marking ini, itu tentu Farcoin akan secara valid ya masuk ke dalam bearish-nya atau masuk ke dalam struktur market bearish-nya. Dan sesuai kalian bisa lihat di sini higher low terakhir kita itu ada di sini dan sekarang Farcoin resmi untuk pertama kalinya di sini dia membentuk lower low teman-teman setelah sekian lama ya. Dan kita akan coba berikan atau saya lebih tepatnya akan coba berikan beberapa POV atau sudut pandang saya terkait beberapa probability yang mungkin terjadi atau beberapa peluang yang mungkin terjadi sama Farcoin ini. Tapi tentu sekali lagi saya ingatkan ini POV saya pribadi, sama sekali bukan ajakan jual beli dan tentu ini adalah pandangan saya pribadi ya. Dan tentu saya nggak memaksa sama sekali buat teman-teman apakah teman-teman itu akan harus ikut pandangan saya kayak gitu, nggak sama sekali teman-teman. Kalian sangat diwajibkan dan juga bahkan saya sarankan untuk do your own research, lakukan analisa mandiri ya teman-teman. Dan oke, di sini langsung kita bahas aja. Untuk kemungkinan yang pertama seputar Farcoin ini, itu ada potensi ya memang dalam jangka waktu dekat karena memang di sini saya mengatakan sebelumnya adalah demand area yang cukup krusial, maka ada potensi dalam jangka waktu dekat mungkin teman-teman. Ini untuk posibilitas pertama, ada potensi untuk Farcoin mengikuti historicalnya, which is kalian bisa lihat ini sering saya notice ya di analisa beberapa video saya, which is di sini ketika suatu koin itu breakdown area tertentu, ini ada possibility dia tuh testing dulu ke area resistance-nya and then baru koreksi lagi ke bawah teman-teman. Which is ada potensi hal serupa terjadi, which is ada potensi seperti ini ya, dia koreksi dulu and then testing dulu baru kemudian kembali mengalami potensi penurunan lanjutan teman-teman. Itu untuk kemungkinan yang pertama. Dan untuk kemungkinan kedua teman-teman atau kemungkinan selanjutnya, ini jika memang tekanan jual dari Farcoin ini sangat kuat teman-teman, itu justru ada potensi bahwasannya demand zone di sini itu bisa aja langsung di breakdown tanpa testing dulu ke supply area di sini teman-teman. Dan itu hanya akan terjadi jika memang untuk mungkin quote on quote Bitcoin dan juga beberapa altcoin lain juga mengalami penurunan karena makroekonomi yang penuh ketidakpastian dan tekanan jual meningkat atas Farcoin ini ada potensi hal tersebut terjadi teman-teman, which is dia langsung mengalami potensi penurunan teman-teman ya. Namun technical wise sebenarnya demand zone di sini itu lumayan strong ya harusnya teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalian bisa lihat demand zone ini actually belum pernah di breakdown semenjak Farcoin ini naik signifikan teman-teman. Yaitu kalau kalian lihat di sini teman-teman ya. Nah, ketika Farcoin ini pumping, ketika di sini teman-teman dia thriving gila-gilaan, dia pumping dengan cukup signifikan, which is dari bawah sini ke atas sini harusnya udah ribuan persen bahkan teman-teman kalau kita coba ukur ya. Di sini kita coba perkecil untuk chartnya, kita ukur lebih kurang dari sini itu 1000% lebih teman-teman kenaikannya. Dan sampai sekarang per video ini saya record untuk demand area di sini tuh belum pernah di breakdown sama sekali teman-teman semenjak dia di breakout ya, karena memang sebelumnya menahan pergerakannya beberapa kali and then di breakout dan sampai sekarang belum pernah di breakdown teman-teman. Bahkan di sini ada reaction yang cukup positif, which is kalau kita ukur di sini sempat bouncing ya, bouncing dengan lumayan, which is puluhan persen, lumayan banget teman-teman. Dan area ini juga udah saya marking sejak lama ya. Jadi teman-teman juga bisa cross check di beberapa postingan video saya seputar Farcoin ini sebelumnya. Saya udah marking lama dan ternyata memang ada rebound, tapi sesuai yang saya katakan ada potensi untuk kemungkinan yang pertama atau probability pertama tadi ada potensi dia terjadi seperti ini teman-teman. Dan lanjut mengalami penurunan karena memang secara tren ini udah masuk ke tren bearish-nya karena dia udah closing dari important area di sini, dia udah breakdown juga dari segi higher low-nya dan valid membentuk lower low. So ini udah masuk ke trend line atau lebih tepatnya udah masuk ke fase bearish-nya dari Farcoin ini. Namun karena memang di sini adalah demand area yang cukup krusial, demand area yang cukup strong teman-teman, ditambah stokastik RSI yang juga udah jenuh jual, ada potensi dalam jangka waktu dekat mungkin Farcoin ini bisa aja testing ke supply area dulu baru langsung mengalami penurunan. Apabila memang untuk
price action-nya berjalan sesuai yang, kemungkinan yang pertama, teman-teman. Namun, jika ternyata tekanan jualnya ini meningkat, itu ada potensi justru Fartcoin ini bisa langsung ter-breakdown dan kalau teman-teman tanya, untuk Fartcoin ini jika dia breakdown akan, mampir ke mana teman-teman, quote on quote, mungkin ya, salah satu area yang bisa kalian pertimbangkan sebagai quote on quote tempat perhentian dari Fartcoin ini ketika breakdown atau quote on quote area support selanjutnya teman-teman. Meskipun memang bisa turun lagi, tapi setidaknya ini adalah area support terdekat, which is di sini teman-teman ya. Di sekitaran harga ini, nah kalian bisa pantau di sini, itu might be ya, ini saya gambar kasar aja, bisa aja menjadi area support selanjutnya dari Fartcoin ini karena memang juga sempat menahan pergerakannya beberapa kali, teman-teman. Dan itu adalah potensial kedua, dan selanjutnya ada probability yang ketiga, di mana probability ini, sebenarnya saya sendiri punya POV atau sudut pandang di mana probability terjadinya cukup kecil, namun seperti biasa saya selalu menyisakan ruang terhadap semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Maka dari itu saya coba paparkan untuk probabilitas yang ini, di mana jika memang Fartcoin ini mau bullish, probability yang ketiga ini harus terjadi, di mana at least dia take over dulu deh untuk supply area yang di sini atau resistance yang di sini dan dia harus, mengubahnya kembali menjadi support atau area demand, sehingga Fartcoin ini bisa menjadikan pijakan untuk kembali naik lagi ke area resistance selanjutnya. Dan tentu ini nggak mudah dan butuh liquidity yang cukup signifikan ya, mengingat juga market sekarang lagi penuh dengan ketidakpastian atas berbagai makroekonomi yang ada. So, maka dari itu based on POV saya pribadi, untuk kemungkinan tersebut punya probabilitas yang cukup kecil. Dan lebih kurang kayak gitu untuk analisa saya seputar Fartcoin dan updatean Fartcoin buat kalian dari segi POV saya. Tentu bukan ajakan jual beli dan harapannya teman-teman tetap riset mandiri terkait Fartcoin ini ataupun terkait aset-aset lainnya juga. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.